Ketika kami mencoba googling tentang siapa pecatur terbaik abad 19, AI menyebut Paul Morphy yang disebut-sebut sebagai juara tanpa mahkota di era itu. Selamat datang kembali sahabat-sahabat penggemar catur di channel Wong Catur. Semoga semuanya sehat selalu. Kami mengucapkan kembali selamat menunaikan ibadah puasa bagi saudara-saudara yang menjalankan. Pada video kali ini, kami akan mengulas permainan lembut dan mematikan dari pecatur kondang abad 19 dari Amerika Serikat, yaitu Paul Morphy, ketika menghadapi Struver di Paris tanggal 31 Maret 1859. Dalam partai kali ini, Paul Morphy membuat langkah-langkah yang begitu cantik dan memikat mata semua penikmat catur dunia. Bahkan partai ini masih sering dibahas di banyak forum catur internasional. Jadi ikuti sampai selesai dan mari kita mulai. Paul Morphy memegang buah putih dan Struver memegang hitam. Morphy membuka permainan dengan E4 dan dibalas pion E5. Lanjut, kedua pemain mengembangkan kudanya ke F3 dan C6. Morphy lalu meluncurkan gajah terangnya ke C4 dan ini dikenal dengan Italian Game. Struver menjawab kuda F6. Jawaban paling lazim dari formasi ini adalah kuda G5 menekan pion F7 dua kali. Tapi Morphy tidak memilih itu dan mendorong pion D4 menawarkan pertukaran. Hitam menjawab pion kali pion D4. Paul Morphy tidak langsung memukul balik pion, melainkan melakukan rokade sayap raja di langkah kelima ini. Hitam kuda kali pion E4. Morphy langsung menggeser benteng ke E1 mengepin kuda. Struver mengawal dengan dorongan pion ke petak D5 sekaligus menyerang gajah. Baru di langkah ketujuh, Paul Morphy sudah menghangatkan suasana di atas papan dengan melakukan pengorbanan. Gajah kali pion D5. Pengorbanan diterima oleh hitam, menteri kali gajah. Paul Morphy lalu meluncurkan kuda C3 menyerang menteri sekaligus menekan kuda hitam di E4 yang sedang terkena pin oleh benteng. Ini adalah posisi yang menarik. Selain kuda hitam tak bisa memakan kuda, pion hitam juga tak bisa memukul kuda karena menterinya bisa melayang. Hitam lalu menggeser menteri ke H5 dan di sini jelas bahwa langkah tadi sebenarnya bukan pengorbanan. Karena Morphy kemudian kuda kali kuda dan membuat posisi perwira kembali berimbang. Untuk sesama pecatur pemula seperti kita, hal ini bisa menjadi catatan dan dipraktekan. Posisi ini tentu berbahaya bagi hitam karena kuda bisa menyerang menteri sambil discover skak oleh benteng. Oleh karena itu, hitam mengantisipasi dengan gajah E6. Paul Morphy lanjut kuda E ke G5 untuk bertaut dengan kuda satunya sekaligus menyerang gajah. Hitam memberi jawaban agresif dengan gajah B5 berbalik menyerang benteng. Tapi tentu saja ini juga bukan langkah yang tepat. Karena jika putih kuda kali gajah E6, maka gajah hitam juga tak bisa memukul benteng karena ada ancaman Royal Fork dengan kuda kali pion G7. Di partai aslinya, bukan itu langkah yang diambil Paul Morphy, melainkan benteng kali pion skak. Hitam menerima pengorbanan tersebut pion kali benteng. Dan putih lanjut kuda kali pion tetap dengan menebar ancaman Royal Fork di G7. Bukan hanya itu, Paul Morphy juga mengancam skak dengan kuda memukul pion C7. Sebagai langkah antisipasi, menteri hitam mundur ke F7 menyerang kuda sekaligus menjaga pion C7. Paul Morphy lanjut kuda G5 menyerang menteri sambil mengawal kuda E6. Menteri hitam bergeser ke E7. Putih lanjut menteri E2. Ada yang juga sangat menarik di sini. Posisi kuda putih E6 begitu strategis sehingga mencegah raja hitam melakukan rokade sayap raja maupun sayap menteri. Struver kemudian memundurkan gajahnya ke petak D6 mengawal pion. Paul Morphy semakin menggila dengan kuda kali pion G7 skak. Tentu saja, menteri hitam tak bisa memukul kuda karena sedang terpaku oleh menteri milik Paul Morphy. Raja hitam bergerak ke D7. Ide yang terbaca di sini adalah memberi ruang bagi benteng menopang menteri nantinya. Tapi Paul Morphy lanjut menteri G4 skak. Raja hitam terpaksa mundur ke D8. Di langkah ke-17, lagi-lagi Paul Morphy mengorbankan perwiranya, kuda F7 skak.
Tak ada petak aman bagi raja sehingga Struver terpaksa menerima pengorbanan Menteri Kalikuda. Morphy terus memborbardir dengan gajah G5 Skak. Hitam menutup dengan gajah E7. Tentu saja terlihat jelas hitam sedang tertekan. Tapi menarik untuk kita tunggu bagaimana rangkaian langkah lanjutan dari pecatur sekelas Paul Morphy. Dia memulai dengan kuda E6 Skak. Di sini ada 3 pilihan petak bagi hitam. Jika raja ke E8, tentu ada ancaman Skak dengan kuda kali pion C7 menggarpu benteng. Dan jika raja hitam bergerak ke D7 atau C8, maka ada ancaman discover Skak dengan menteri. Dari ketiga pilihan tersebut, Struver melangkahkan rajanya ke petak C8. Disinilah petaka bagi hitam dimulai dan kita akan melihat skakmat sangat indah dalam 5 langkah. Jika sahabat-sahabat berkenan menebak, kami beri waktu beberapa detik atau pause video ini sejenak jika dirasa perlu. Oke, terima kasih dan selamat bagi yang tebakannya benar. Paul Morphy kuda C5 open skak. Tentu saja jika menteri menutup maka menteri akan melayang. Dan jika raja hitam bergerak ke D8 maka putih menteri C7 skakmat. Oleh karena itu raja putih bergeser ke B8. Tapi apakah ini membuat semuanya lebih baik? Ternyata sama sekali tidak. Paul Morphy kuda D7 skak. Raja hitam terpaksa ke C8. Putih kuda B6 double skak. Sama seperti tadi, jika raja ke D8 akan ada ancaman skakmat dengan menteri ke D7. Oleh karena itu, raja hitam kembali ke B8 dan disinilah skakmat super indah tersebut. Apakah teman-teman sudah melihat langkah skakmatnya? Ya benar, Paul Morphy mengorbankan menterinya dengan luar biasa. Menteri ke C8 skak. Tak ada jalan lain bagi hitam selain memukul menteri dengan benteng. Dan pertunjukan istimewa ini ditutup oleh Paul Morphy dengan kuda D7 skakmat. Sebuah skakmat indah yang diwarnai pengorbanan perwira-perwira Paul Morphy yang puncaknya adalah mengorbankan menterinya. Benar-benar indah skakmat Paul Morphy kali ini. Demikianlah video singkat dari kami. Semoga bisa menjadi inspirasi dan referensi bagi kita semua. Mohon dukungan like, komen, share, subscribe, dan doa agar channel ini selalu belajar dan makin berkembang. Terima kasih telah menyimak. Mohon maaf atas kesalahan kata dan sampai jumpa di video catur berikutnya.